Selamat pagi teman-teman para masyarakat Aceh, pemirsa Facebook yang saya cintai. Baru gini hari baru bangun setelah sholat subuh, tidur kembali. Mungkin para teman-teman yang menyimak live sidang pengadilan Irwandi Yusuf semalam ada mendengarkan bahasa hakim ketua bila kesaksian para saksi dan pembuktian yang diutarakan pada malam ini demikian. Malahan hakim ketua menanyakan kepada para saksi, ada keraguan pada hakim ketua, sehingga hakim ketua menanyakan kepada para saksi, keempat para saksi, kenapa Irwandi bisa di OTT? Kenapa Irwandi bisa di OTT? Keraguan ini jelas, tampak. Tidak seharusnya Irwandi Yusuf itu dengan hal-hal yang begini harus di OTT. Dikarenakan tidak ditemukan ada perintah lisan ataupun tulisan untuk memungut dan mengutip PP proyek-proyek baik Doka maupun di Aceh Marathon. Malahan di Aceh Marathon Internasional tidak ditemukan Rp1 pun kerugian negara, dikarenakan dana sebesar 2,7 miliar itu tidak digunakan, malahan dikembalikan ke pusat. Jadi kesimpulan bagi teman-teman dan rekan-rekan masyarakat Aceh yang tercinta, bila Anda semalam mengikuti live persidangan secara langsung, maka jawaban-jawaban itu Anda temukan. Jawaban-jawaban itu Anda temukan dari para saksi-saksi yang hadir, baik dari saksi Kepala Dinas PUPR, saksi mantan Kadis Dispora, saksi Al-Khudri, Kadis Sosial, juga saksi Kepala BPKS Sabang, Bapak Said. Al-Khudri juga menjawab dengan tegas, Bapak Irwandi Yusuf tidak memerintahkan untuk membagikan PL, hanya menanyakan apakah masih tersisa. Bila tersisa, Pak Irwandi mencoba mengarahkan kepada memberikan sedikit keadilan kepada kontraktor-kontraktor yang selama ini sudah berulang kali mengikuti tender tetapi tidak pernah menang. Alangkah baiknya dibagikan kepada mereka-mereka, karena mereka kontraktor yang telah banyak korban baik moral maupun material. Mereka juga mempunyai kontribusi dalam bangunan Aceh. Tidak seharusnya kita mematikan kontraktor-kontraktor yang ada di Aceh. Jadi hal ini jelas niat dan tekad daripada Gubernur Aceh Irwandi Yusuf ingin membuat pemerataan yang sejajar dan seimbang. Hal inilah yang membuat hakim bertanya kepada para saksi, hakim ketua bertanya kembali kepada saksi, kalaupun demikian kenapa Irwandi harus di OTT. Kemudian kesaksian para saksi, keempat para saksi jelas menyatakan di awal, di saat rapat-rapat membahas, Irwandi Yusuf selalu mengingatkan, jangan ada kepala SKPA yang mengutip imbalan fee dari pihak-pihak rekanan ataupun yang lainnya. Bila ditemukan, maka akan dicopot.
Dan ini jelas diakui oleh kepada para 4 saksi. Tidak demikian mungkin kepada rekan-rekan masyarakat Aceh, sehingga sedikit perlahan demi perlahan asumsi masyarakat selama ini yang memojokkan Irwandi Yusuf, asumsi orang-orang yang selama ini memojokkan Irwandi Yusuf, seakan-akan beliau memerintahkan kepada seluruh KPA untuk mengutip proyek 5-10%, jelas terbantahkan, jelas terpatahkan, walaupun hakim ketua dan hakim anggota belum mengetok palu keputusan untuk menyatakan Irwandi salah atau tidak. Inilah hukum yang terjadi, inilah realita kehidupan yang terjadi. Hukum setiap saat bisa saja nilai satu kesalahan menjadi salah, nilai satu kebenaran menjadi benar. Atau bisa saja nilai kesalahan menjadi benar, nilai kebenaran menjadi salah. Mudah-mudahan berkaca daripada persidangan semalam yang terjadi, atas kesaksian-kesaksian, kebenaran-kebenaran yang diungkapkan oleh para saksi, jelas, nyata, inilah realita pembuktian. Hanya kita menanti keputusan daripada hakim ketua dan hakim anggota di persidangan selanjutnya. Teman-teman masyarakat Aceh, mari sama-sama kita perjuangkan kebenaran. Jangan pernah takut memperjuangkan kebenaran. Jangan pernah takut memperjuangkan kebenaran, walaupun Anda akan mati di ujung kebenaran. Walaupun Anda akan mati di ujung kebenaran, perjuangkanlah kebenaran. Jangan pernah mengharapkan imbalan, hanya Allah yang memberikan imbalan kepada kita. Hanya Allah yang memberikan keimbalan. Terus berjuang, sahabat-sahabat, terus berjuang. Yakinkan dengan keyakinan Anda. Yakinkan dengan keyakinan Anda. Istiqarah. Minta petunjuk kepada Allah. Bila itu memang benar, perjuangkanlah. Bila itu memang benar, perjuangkanlah. Bila Anda menganggap itu benar, perjuangkan. Bila Anda menganggap itu tidak benar, tinggalkanlah. Semangat, semangat, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.